أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Khair yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya niat kajian kita pada malam hari ini diijabah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amalan yang nantinya membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka sebuah kitab, nama kitabnya Tankhil Qaul, yang menyusun Al-Imam An-Nawawi, tepatnya di halaman ke-8. Di sana disebutkan fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala syairil kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu, kemudian malas juga menuntut ilmu, itu perbedaannya seperti Lailatul Badri ala sairil kawakib. Satu bulan purnama berbanding dengan jutaan bintang. Artinya apa? Artinya hari ini betapa penting kita duduk di sebuah majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan agar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya nilai dan punya kuantitas, menjadi suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maaf, banyak hari ini orang yang pilih-pilih ilmu, sementara sudah paham satu ilmu, tidak bertanya kepada ilmu-ilmu yang lain dan menganggap yang lain salah. Ini yang jadi masalah. Kalaulah hanya perbedaan di masalah furu'iyah, saya yakin di mana saja kita berada masjid tidak menjadi nilai sebuah permasalahan yang besar. Yang menjadi nilai permasalahan hari ini, sudahlah tidak punya ilmu tetapi menyampaikan sesuatu yang salah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di kesempatan malam yang berkah ini, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami mengenai keutamaan daripada bulan Rajab. Ketika kita berbicara mengenai bulan Rajab, maka pastilah kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pendapat. Ada yang sibuk posting di WA-nya, hati-hati, ini hadis doif, ini hadis maudhu, hadis lemah, hadis palsu, dan lain sebagainya. Kita tidak memungkiri bahwa jalur ilmu berbeda, guru berbeda, hadis berbeda, tempat belajar berbeda, maka cara memahami pun pasti akan berbeda. Maka pada malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ketika kita melihat orang sibuk mungkin berbeda pendapat mengenai keutamaan dan amalan-amalan Rajab, sementara hari ini masih kita lihat saudara-saudara kita yang masih asik-asiknya melakukan amalan-amalan yang jelas-jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau berbicara mengenai bulan Rajab, dalil paling tinggi kita mengetahui Rajab ini sebagai bulan mulia. Di mana Ustaz? Di Quran surat ke-9, di juz ke-10, di ayat ke-36, di halaman 192,
di baris ke-11 di posisi sebelah kiri Al-Qur'an Al-Karim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum ilal akhiril ayat. Dari ayat surah At-Taubah 36 ini Allah menyebutkan di antara 12 bulan 1 tahun itu kita sepakat ada kata Allah 4 bulan mulia. Maka di mana kita bisa ketemu 4 bulan mulia itu? Kita perlu belajar ilmu hadis. Nama kitabnya Sunan Abu Dawud, nomor hadisnya 1663. Nama kitabnya Sahih Muslim, nomor hadisnya 3197. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nomor hadisnya 4294. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu isna asara syahran. 1 tahun itu punya 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu kata Nabi salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan. Kita kenal Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab, dan bulan Rajab kata Nabi mudhar, terpisah baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Maka di sini kita ketemu bahwa bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak akan kita dengar di bulan Rajab ini para imam-imam masjid yang khususnya berdoa setelah sholat berjamaah atau khatib-khatib di kesempatan bulan Rajab itu mengungkapkan sebuah doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kami coba meneliti di mana ini ketemu, ternyata termaktub dalam beberapa kitab para ahli hadis. Pertama bisa membuka kitab Abdullah bin Ahmad, nama kitabnya Asy-Syakir. Kemudian bisa membuka kitab Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Kashfatul Ashtar. Kemudian kitab Imam Tabrani, nama kitabnya Mu'jamul Awsat. Kemudian kitab Abu Nuaim, nama kitabnya Hilyatul Auliya. Kemudian Imam Baihaqi, nama kitabnya Fadailul Awqat. Dan Imam Nawawi di kitab yang terkenalnya itu Al-Azkar. Para ahli hadis ini hafal lebih 1000 hadis beserta sanadnya. Hafal lebih 6000 ayat. Meletakkan sebuah hadis yang dipertentangkan hari ini disebut sebagai satu hadis dhaif, meletakkan di dalam kitabnya sebuah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka selagi tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan ibadah mahdhah, maka tentu bolehlah kita mengamalkan sebagai niat sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam Quran ini bulan mulia, Nabi juga sebutkan ini bulan mulia, maka kita berminta kepada Allah agar di Rajab ini mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kita sedih, Pak. Hari ini kita lihat pergantian tahun kemarin, Pak. Ya. Saya tinggal di arah TPA, Pak. Asrama haji ke atas. Kemarin di akhir tahun banyak orang datang ke Ustadz. Ribut tiap tahun, tiap mau ganti tahun yang ditanya itu terus. Ustadz, apa hukumnya bakar jagung? Ustadz, apa hukumnya bakar ikan? Ustadz, apa hukumnya bakar ayam? Dari seluruh yang bertanya, saya bilang apa niatnya? Oh Ustadz, saya enggak niat ngerayain tahun baru. Nah, saya udah paham, Pak. Pasti kalau dia bilang niat ngerayain tahun baru, Ustadznya akan bilang kafir. Maka dia pintar. Dia bilang, Ustadz ini untuk sedekah. Oh silahkan. Sedekah Ustadz untuk yang jual jagung. Sedekah Ustadz untuk yang jual ayam. Sedekah Ustadz untuk yang jual ikan. Kami silaturahmi nih Ustadz. 7 bersaudara, ada yang dari Bontang. Ada yang dari
Sumatera, ada yang dari Jawa. Nih pas malam tahun baru nih Ustadz libur. Guru-guru libur, anak-anak sekolah libur. Nah kami kumpul nih Ustadz. Insya Allah nanti sebelum jam 12 kami udah bubar Ustadz. Banyak yang bertanya ke Ustadz hukum bakar-bakar. Saya tunggu sampai jam 12, saya buka status WA, rupanya masih pada kumpul. Saya tunggu sampai pagi, Bapak Ibu rahimakumullah, dari seluruh yang bertanya tadi, tidak ada satupun yang datang ke rumah. Apa ngasih jagung ke, ngasih ikan ke, ngasih ayam, nggak ada. Nanya aja deh. Banyak kan kejadian seperti ini. Ada tanah 3 hektar, 3 tahun tidak laku-laku, datang ke Ustadz. Ustadz, tolong doakan Ustadz, tanah saya 3 tahun ini tidak laku-laku, Ustadz 3 hektar. Ya Bu, atas izin Allah kita bantu doa, tanah Ibu laku. Laku tanahnya. Ketemu Ustadz di pinggir jalan, lewat. Tak, katanya. Enggak lagi Ustadznya panjang. Dalam mati, dah laku tanah kau ya. Dulu tanah belum laku, Ustadz, katanya. Tanah udah laku, tat, katanya. 3 hektar laku ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, sedih kita lihat. Kalau Bapak Ibu lihat ada jembatan namanya Jembatan Manggar. Sebut maaf, sebelum Jembatan Manggar ada masjid namanya Ad-Din, sebelah kiri. Nanti di kanan di ujung jembatan ada masjid namanya Nurul Hidayah. Pangkal masjid, ujung masjid, malam tahun baru penuh sesak. Tapi maaf, coba lihat nanti pas subuhnya. Nggak ada manusianya. Paling 1 saf, 2 saf. Kemana yang tadi malam sanggup menahan motor? Kadang maaf berboncengan bukan muhrim. Ada pula anak bujang, sore-sore sudah cuci motor. Anak gadis sudah luluran, jam 9 malam berangkat, pulang jelang subuh. Nggak muhrim, nggak halal, diizinkan orang tuanya. Pulang-pulang anak gadisnya masuk angin. Yang repot siapa? Orang tua, dikeri, diurut, nggak sembuh. Panggil tukang urut, dikeri, diurut, nggak sembuh. Sembuhnya 9 bulan 10 hari. Nah, baru sembuh dia. Dan hari ini biasa. Ya, menghalalkan suatu dosa jariyah. Nauzubillah, sungguh nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas saya tamat dari Pondok Modern Gontor Darussalam di Ponorogo, Jawa Timur, sekitar tahun 2006, sebelum saya nikah, saya pengabdian di Jakarta. Malam-malam ketika malam tahun baru jam 10, saya pulang kajian, ya diketok seorang anak muda, ya badannya Pak penuh tatoan, ya telinganya itu maaf sebut panjang, ada anting-anting yang bulat itu Pak, kayak anak pang itu. Hidungnya tindih, tatonya di mana-mana. Ketika itu dia datang membawa sampai jam berapa ini? Sampai sebelum misa. Saya takut ini kode Pak, berhentilah. Lama kali ngobrol apa. Datang tuh anak bawa ayam bakar. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya buka. Kenapa akhi? Saya bilang gitu. Ini Ustaz, dia bilang, ini ada rezeki sedikit Ustaz. Sambil nangis Pak. Tolong Ustaz doakan saya dapat hidayah Ustaz. Gemetar jantung saya Pak melihat anak penuh tatoan, pakaian sembarangan, bawa ayam bakar. Dan memang kami malam hari itu tinggal di kosan, 3 orang Ustadz belum pada makan. Dalam hati pucuk dicinta, ulang tiba, ya Allah. Ya kami doain, ya dikasih hidayah sama Allah, nanti rajin beribadahnya, ya dapat jodohnya. Tambah nangis dia Pak. Pulang dia, kami hantam tuh ayam bertiga. Subuhnya saya sholat di masjid, ya. Habis sholat di masjid, tiba-tiba Pak RT subuh itu datangin saya. Ustadz, tadi malam tahun baru kemana? Mana juga Ustadz tahun baruan. Ustadz di rumah aja, paling jikir-jikir, nonton, tidur. Itu aja lah, ngulang-ngulang hafalan. Kenapa Pak RT? Ustadz tadi malam ada lihat nggak anak bertato-tato, bertindik-tindik, ada keliling-keliling. Wah saya enggak lihat Pak RT. Saya bilang, kenapa? Ini Ustadz, ayam saya hilang 4 Ustadz. Saya nalan ludah Pak.
Kenapa Ustaz? Enggak, Pak RT. Agak kurang enak perut saya, Pak RT. Kenapa Ustaz? Enggak, Pak RT saya bilang. Pak RT saya bilang. Kalau Pak RT memaafkan, saya bilang, ampunan Allah itu sungguh sangat luar biasa. Nanti pasti Allah ganti yang begitu besar buat Pak RT. Dalam hati saya, ayam udah masuk perut Pak RT. Saya bilang. Hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah, maka ketika melihat kasus ini saya aman. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukhu alaihi. Allah itu tidak memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak tahu ilmunya, seseorang yang lupa, seseorang yang terpaksa dan dipaksa dan mengkhawatirkan baginya. Maka saya masuk kategori tidak tahu, saya ini haram, ini ayam haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita nih Pak belajar ilmu bersama-sama. Karena hari ini berhentilah kita ribut Pak hanya dengan masalah-masalah sepele. Selagi masih ada jalur hadisnya, selagi masih ada dalilnya, silahkan. Ya, imam kita tadi bismillahnya sir, silahkan, ada dalilnya. Ada yang enggak juga pakai bismillah, boleh. Ya, ada yang bismillahnya keras, boleh. Yang enggak boleh enggak baca Fatihah. Janganlah tiap tahun, tiap bulan, tiap datang Ustadz itu aja yang ditanya. Yang ditanya masalah kunut, yang ditanya masalah tahiyat, jari-jari goyang-goyang. 14 hadis, satu hadis goyang-goyang, 13 hadis enggak goyang. Itu aja yang ditanya terus tiap kajian. Kadang bertanya pula Ustadznya, apa kerjaan nih orang lihat jari orang pas sholat ya? Ya. Ada pula lagi habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya buka, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kami buka berbagai macam referensi kitab hadis, enggak ketemu. Nah yang enggak ketemu ini kita harus jelas. Kalau enggak ada, untuk apa diteruskan? Kalau ada silahkan, jangan pula kita beribut. Ya. Kemudian apalagi habis sholat, usap wajah, ada dalilnya. Ya. Yang enggak mau usap juga enggak apa-apa, enggak salah. Karena hukumnya sunnah. Yang jadi masalah ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wajah temannya diusapnya. Kasus Pak. Nah itu yang jelas-jelas dolalah itu. Yang jelas-jelas neraka atau kurang ajar itu kan. Maka berhentilah hari ini ya. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak ngerti, berhenti kita menyakiti orang lain. Kita paham dengan ilmu kita, silahkan. Kita hormat dengan guru kita, silahkan. Tanpa kita menjelekkan orang-orang yang mungkin kita tidak paham bagaimana mereka belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Rajab ini, kategori sebagai bulan mulia ini, amalan yang terbaik karena Allah menyelipkan kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zolim kepada diri kalian sendiri. Maka jangan berbuat zolim ini artinya apa? Kalau buka tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jilid ke-10 halaman 198, amalan di bulan Rajab itu seluruh amalan sunnah yang boleh di luar Rajab, maka boleh diamalkan di Rajab. Kemudian pahala yang dikerjakan di bulan Rajab ini dikali lipat marratain, 2 kali. Dan dosa yang dikerjakan di bulan Rajab ini pula hukumnya dikali lipat 2 kali. Memang ada beberapa hadis-hadis palsu ya, seperti hari pertama pahalanya ini, hari ketiga pahalanya ini, hari ke-10 pahalanya ini. Nah, selagi yang masalah itu niat kita bukan kepada hal itu, hanya kepada Allah, puasa kita Senin Kamis boleh. Puasa kita mungkin makin kencang, saya makin kencang juga. Inilah resiko jadi ustadznya. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, Kamis kemarin, Jumat, Sabtu. Anda terkejar Pak Ustadz,
Ya mungkin nanti bisa Seninnya, minimal setidaknya di bulan Rajab ini 1 kali saja kita puasa. Oh jadi Ustadz minimal di bulan mulia itu 1 kali aja puasa? Iya, khusus di Rajab, bukan di Ramadan. Nanti pakai dalil ini pula di Ramadan kasus. Kan itu Pak ada hadis doif di kitab Duratun Nasihin, man fariha bidufil Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Memang status hadisnya lemah. Siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Pulang saya ceramah dicegat oleh anak-anak muda. Ustadz, jadi kalau kita senang datang bulan Ramadan, haram jasad kita disentuh neraka. Iya, saya bilang. Haram Ustadz, haram saya bilang. Enggak dijilat neraka Ustadz? Enggak. Cukup bahagia Ustadz? Iya. Cukup senang Ustadz? Iya. Berarti enggak usah puasa Pak Ustadz? Kalau otak kan enggak puasa ya. Puasanya tetap Pak. Kita sedih lihat ketika Idul Fitri, lihat Pak ramainya luar biasa. Puasa kadang-kadang. Tarawih tergantung perut. Kadang pilih-pilih. Kalau masjidnya 23, imamnya bacanya lama, enggak mau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawihnya 23, Pak. Apa enggak mati yang di belakang kan? Astagfirullah, siapa pula nyuruh imam di masjid kita nih, katanya. Bodoh kali pengurus masjid nih bilangnya. Imam ini dipilihnya kan. Tanya imam yang cepat-cepat katanya. Besok enggak mau lagi aku tarawih di Miftahul Khair ini. Pindah dia Pak ke masjid lain. Pindah ke masjid lain, ketemu lagi dengan imam itu. Rupanya jadwal Pak Imam itu pindah ke sebelah. Apa dia bilang mati aku ya Allah? Apa enggak ada stok lain Ustadz di balik papan ya Allah? Imam ini lagi ya Allah. Nah, ini kan kasus pilih-pilih Pak. Tapi kalau imamnya bacanya cepat sapu napas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senangnya luar biasa. Tarik Mam katanya. Wah, senang dia. Kalau bisa kulhu bagi 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Imam idolaku katanya. Pujaan hatiku, imam kayak gini nih, imam nih kayak gini. Kulhu bagi 2 katanya. Nah, ini kan sedih. Sudahlah puasa ndak berkualitas, sholat ndak berkualitas, giliran Idul Fitri, maaf, duduk paling sop paling depan. Kalau ndak dikasih mic sama panitia tersinggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sholat subuh ndak. Sibuk dia gosok pakaian, nyetrika pakaian subuh. Wah ini nanti mau Idul Fitri keliling-keliling. Subuh ndak? Subuhnya wajib. Idul Fitrinya sunnah muakkad. Berapa banyak hari ini orang takut ketinggalan sholat Jumat. Oh kalau 3 kali ndak sholat Jumat ditutup hatinya. Tapi 30 kali tidak sholat subuh, tidak takut. Maaf. Kadang jumlah jendela masjid lebih banyak daripada jumlah jemaah subuh. Ini jadi masalah Pak. Ini yang paling penting. Bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa kita buktikan kepada Allah dengan memperbanyak beristighfar. Bukankah kalau kita melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, surat ke-29 Al-Ankabut, di juz yang ke-20, di ayat yang ke-14, di halaman 397, di baris ke-14 di posisi sebelah kanan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ammah fa akhadha minhum tufan wa hum zalimun. Kata Allah, kami kirim Nabi Nuh itu kepada umatnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Tapi apa yang terjadi? Umat Nabi Nuh tidak mau ikut. Hari ini kalau ada ustadz ceramah diundang ke masjid, yang datang 10 orang, diundang lagi yang datang 3 orang, besok diundang lagi, mulai dia sibuk. Oh, Ustadz, jadwal saya penuh, nggak bisa saya ngisi di Miftahul Khair. Ini tabrakan. Ya, sedih dia lihat jamaah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, tergolong sebagai nabi yang ulul azmi, maka luar biasa ketika kaumnya zalim, Allah perintahkan di Quran surat ke-71 Nuh,
di juz ke-29, di ayat yang ke-10, di halaman 570, di baris ke-15, di posisi sebelah kanan sebelah kiri paling bawah, mohon maaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, berbanyaklah beristighfar karena Allah Maha Pengampun. Apa ganjarannya Ustaz? Di 571-nya, di ayat ke-11 sampai ayat ke-13-nya, di baris ke-1 dan baris keduanya di posisi sebelah kanan. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kami jamin, kata Allah, kami kirim dari langit midrara. Allah tidak sebut hujan. Kalau hujan, kalau dalam terjemah kita buka disebut hujan, Mbak. Hujan deras, lebat. Tapi bahasa Arabnya hujan itu mator, tidak disebut mator. Tidak disebut pula hujan gerimis, ghais. Tidak disebut pula soyiban. Karena Nabi doa kalau hujan, Allahumma soyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini punya nilai manfaat. Tapi kalimat kata yang dipilih Allah di dalam Quran dengan diksi terbaiknya menggunakan kata midroro, terus menerus. Maka siapa yang hari ini ingin rezekinya entah dari jalan mana saja, terus datang, kata Allah, perbanyak beristighfar. Wa yumditkum bi amwal, kata Allah, kami tambah kalian punya harta. Allah tidak sebut rezeki, karena rezeki itu luas, Pak. Tapi Allah sebut langsung amwal, harta. Kenapa? Manusia suka dengan harta. Kata Allah, perbaiki istighfarmu. Wa yumditkum bi amwal wa banin, anak keturunan. Yang belum Allah titipkan keturunan, nah ini salah satu amalan surah yang bisa diamalkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kami buat kalian punya ladang, kalian punya usaha, kalian punya pekerjaan, kalian punya ikhtiar, mudah, kata Allah. Kenapa? Wa yaj'al lakum anhara, karena kami buat sungai mengalir sehingga ladang kalian menjadi subur, ladang kalian menjadi bagus. Allah ingin sampaikan apapun usahanya, Allah akan permudah dengan syarat berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dijamin surganya. Para nabi, Nabi Muhammad khususnya pegang kunci surga. Dijaga dosanya kalau berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa para nabi beristighfar. Bagaimana jalan Allah berikan kepada para nabi setelah beristighfar. Kalau tadi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, itu bisa dilihat di Quran surat ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-23. Bisa ditemukan di dalam kitab, nama kitabnya Lata'il Al-Ma'arif Ibnu Rajab, halaman 376 hingga 378. Nabi Adam, Quran surat ke-7 ayat ke-23. Nabi Nuh juga tersebut di dalam Quran surat ke-11 Hud di ayat ke-47. Kemudian ada Nabi Ibrahim di Quran surat ke-14 Ibrahim ayat 41. Nabi Daud alaihissalam di Quran surat ke-38 Shad di ayat yang ke-24. Kemudian ada Nabi Sulaiman alaihissalam di Quran surat ke-38 Shad di ayat ke-35. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, Quran surat ke-28 Al-Qasas ayat 16. Kemudian ada Nabi Yunus alaihissalam, Quran surat ke-87, Quran surat ke-21 Al-Anbiya di ayat yang ke-87. Zikir yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran surat 110 An-Nasr di ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka amalan yang terbaik yang harus kita perbanyak di bulan yang mulia ini adalah banyak-banyak beristighfar. Apa yang dilihat di mata, Pak, kadang dibicarakan di mulut, didengar di telinga, dibicarakan di mulut, dicium di hidung, didengarkan di mulut. Dan saya paham betul di Balikpapan ini, Pak, Ibu, karena saya baru 1 tahun di Balikpapan, nanti Maret 1 tahun, pindah hijrah dari Palembang. Ya, di Balikpapan ini khutbah Jumat nggak boleh lama-lama. Kalau di Sumatera boleh 20-30 masih aman. Di Balikpapan dikasih kode sama pengurus Ustadz, jangan lama-lama, 15 menit selesai. Karena memang harus seperti itu, Pak. Semakin tinggi ilmu seorang penyampai, dia harus paham jamaahnya. Karena kalau sholat Jumat,
ada orang belum makan siang, ada orang istirahat kerja, ada orang yang punya asam lambungnya enggak bagus. Khutbah sampai 7 lembar. Bolak-balik dibacanya itu aja. Kan kasihan yang duduk di pojok. Ya Allah, asam lambungku naik ya Allah. Enggak selesai-selesai khotib ini ya Allah. Ya Allah, ini hari Jumat ya Allah, ini hari mulia ya Allah. Kalau bisa khotib itu jatuh dari mimbar ya Allah. Nah sekarang ini Pak, kalau ustadznya enggak senang jamaahnya, nah ini bisa gawat. Bakal dipecat Pak. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan selera jamaah hari ini. Nah bagaimana ilmu itu harus sesuai pada tempatnya, kita harus paham. Kalau enggak paham ilmu jadi masalah. Juga kalau terlalu kita sombong jadi masalah. Ada ustadz sholat, imam belum tahu makmumnya. Maka sebaik-baik imam itu adalah imam yang tetap. Bukan tamu. Kalau tamu enggak ngerti makmum, kasus. Dia ngimam, anak-anak ribut. Saking marahnya, sholat maghrib rakaat pertama, dihantamnya baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin kata anak-anak. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Karena sombong niatnya, sampai di ala siratim mustaqim, hafalannya hilang. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Yang di belakang imam tidak paham pula. Maka yang di belakang imam itu yang paham ilmu. Ketika imamnya sesuatu terjadi, batal dia, yang di belakang maju. Maka kasus yang di Masjid Al-Ula, ketika imam di rakaat pertama, sujud pertama, sholat subuh meninggal dunia, kan takut semua. Naik, lihat. Kemudian lari entah berapa langkah ke kanan. Kenapa? Panik, tidak paham ilmu. Kemudian tidak ada pula yang ada membatalkan. Minimal 3-4 orang silakan batal, selamatkan. Kenapa? Darurat, dibiarkan aja sakaratul maut. Begitu ceritanya. Maka ini penting yang di belakang imam, kalau tidak paham makmum, tidak siap menggantikan imam, jangan coba-coba di belakang imam. Maka ketika imam itu sudah sombongnya ala siratin mustaqim tidak hafal, yang belakang juga tidak hafal. Apa kata yang belakang? Siratal ladzina an'amta alaihim. Disambungnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi ibu-ibu di belakang ada 2 kali amin salatnya ya. Ini udah aliran apa pula ya? Nah itu penting Pak, kita punya ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menempatkan ilmu pada tempatnya nanti menjadi satu nilai masalah. Dan banggalah Pak kalau hari ini anak-anak Bapak hadir di masjid. Sebenarnya anak-anak ini, kalau mereka-mereka yang belum baligh, ya, yang belum mimpi basah, yang belum haid, maaf, mau kencing dia di masjid ini tidak berdosa. Rufi al-qalam an salasatin, kata Nabi, pena baru diangkat atas 3 perkara. Aninna ini hatta yastayqiza, orang tidur sampai dia bangun. Jadi Pak, Bu, kalau ada kajian Jumat malam Sabtu, Minggu Ahad subuh, ya. Nah, itu kan biasanya rawan ngantuk. Biasanya baru 10 menit sudah ngantuk. Apalagi kalau kajian Ahad subuh, ya. Itu belum assalamualaikum ustadznya itu udah pada ngantuk. Ya. Dan ternyata tidur itu tidak berdosa. Aninna ini hatta yastayqiza, tetap ditulis nilai pahala. Cuman yang jadi berdosa ini, kadang ustadz ini udah ngoceh 30 menit, udah ngoceh 40 menit, nah dia bangun, dia salahkannya pula ustadz. Apa dia bilang? Cepat kali ustadz ini ceramah. Pala otak lo cepat. Mulut nih kering, minum belum diminum. Ya otak mikir apa lagi. Bapak ibu tenang-tenang aja, duduk-duduk kadang-kadang. Ya, nah ini jadi masalah. Aninna ini hatta yastaqiza. Jadi kalau kita bangun subuh misalnya sekarang jam 5, ya, terbangun ternyata jam 7. Maka kerjakan subuh ketika jam 7 itu. Jangan tunggu kodok besoknya. Kenapa? Karena boleh jadi besok meninggal dunia. Oh jadi Ustadz kalau bangun jam 7, boleh Ustadz kodok? Boleh, langsung boleh.
Oh jadi besok bangun jam 7 saja Ustaz. Nah, itu sengaja berdosa. Nah, ada anin naimi hatta yastaqizo. Kemudian anis sabi hatta yahtalima. Anak-anak sampai dia balik. Maka tinggal bagaimana ketua, bagaimana pengurus, bagaimana jamaah merangkul anak-anak ini ketika sholat bisa tenang. Dan pakai bahasa yang indah, pakai cara yang indah. Jangan pula ditakut-takuti. Ini di rumah punya masalah dengan istri, anak-anak di masjid jadi sasaran. Diam, 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 kubunuh kau, kubunuh kau. Anak kecil mau dibunuhnya di masjid, ngancam ini kan. Marah dengan istri, tidak berani dia kan. Nah, naik pula darah tingginya, naik pula asam uratnya, gara-gara marahin anak di masjid. Kita ajarkan Pak. Udah tenang dia kan, takbir imam Allahu Akbar. Nah, mulai dia koprol-koprol lagi Pak. Mulai dia jungkir balik lagi Pak ya. Tetap aja namanya anak-anak. Ustadz dulu pernah saya Pak, jangan bilang saya ini tidak pernah nakal. Saya pengabdian Jakarta dulu Pak, kalau makan warteg 10 menit. Makan warteg itu kadang makannya ayam ngomongnya telur. Apa Dek makannya? Telur Bude. Oh telur katanya. Makan gorengan 7 bayarnya 3. Oh nakal juga Pak. Ya ada zamannya. Tahun 2013 saya dapat izin Allah Subhanahu wa taala safari Jakarta, Bogor, Jogja 10 hari. Ketika mampir di Jakarta, saya cari lagi warung warteg itu Pak. Masih ketemu, suaminya udah meninggal, budenya masih hidup. Saya masukkan uang di amplop, saya kasih ke bude itu. Nggak tahu saya berapa ketika itu, saya bilang bude ini ada rezeki dari Allah, tolong diterima. Anak ini siapa ya katanya. Saya dulu yang langganan bude pernah makan di sini. Lah ini uang apa katanya. Ah, pokoknya bude terima aja lah katanya. Ini uang dari Allah saya bilang. Saya kan tidak mungkin ngomong Pak, saya makan gorengan 7 bayar 3 bude. Kasusnya nanti Pak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak bisa menilai seseorang dari casingnya. Kita tidak bisa menilai seseorang mungkin oh ini enggak kelihatan alimnya, ya enggak masuk surga, enggak bisa Pak. Ya, takwa itu seseorang di dalam hati, hahuna kata Nabi. Ya, kualitas masing-masing. Anis sobiyi hatta yahtalima. Yang ketiga kata Rasulullah, anil majnun hatta yaqila. Orang gila sampai dia sadar. Jadi orang gila itu hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Kenapa? Dia tinggal sholat, tidak berdosa. Dia buka aurat, tidak berdosa. Sementara kadang kita jijik, kita hina melihat dia, sementara dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Banggalah kita duduk di majelis Allah. Yang anaknya mengaji di masjid ini harus bangga Pak. Karena di Sumatera itu Pak, ada ibu-ibu punya anak 3. Anak pertamanya dileskannya les tari. Tari Sumatera, itu biayanya sampai 3 juta. Bu, minta uang Bu, les tari 3 juta. Ambil nak, 3 juta Pak. Datang anak kedua, Bu, minta uang Bu untuk les nyanyi. Berapa nak? 1,5 juta. Ambil nak, bayar nak. Nggak dididik anaknya dengan ilmu agama, nggak didekatkan ke TPQ, nggak didekatkan ke masjid. Giliran anak ketiganya, Bu, minta uang. Buat apa nak? Buat bayar ngaji Bu, di Miftahul Khair. Berapa nak? Udah nggak bayar 6 bulan. Berapa sebulannya? 20.000. Jadi 6 bulan 120.000. Apa kata ibu itu? Nah, kau bilang sama ustadz yang ngajar ngaji di Miftahul Khair, kalau ngajar ngaji itu lillahi ta'ala. Giliran 3 juta bayar, giliran 1,5 bayar, giliran ngaji 120.000, Ustadz disuruh makan lillahi ta'ala. Dia pikir Ustadz antri di pom bensin 30.000 lillahi ta'ala al-fatihah. Mana bisa, mati kita ya. Nah, ini kadang sedih kita Pak. Nanti sakaratul maut siapa yang nolong? Anak yang bisa ngaji, yang ribut di Miftahul Khair, inilah yang membantu ketika sakaratul maut. Sakit sesak orang tuanya, anak pertama datang nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmu agama, dia bisa cuman tari. Bu, kalau ibu memang sudah mau mati, ini persembahan tari terakhir buat ibu. Tari sambut Israel. Ibu yang mau mati. Kenapa nggak diajarkan ngaji? Datang anak kedua, Bu, jangan dulu pergi Bu. Kalau ibu memang pergi Bu, persembahkan 1 lagu terbaik buat ibu katanya. Selimut putih katanya.
Nak bukain kapan? Akhirnya agak sore dikit, sakaratul maut itu begitu berat Bapak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti 300 tebasan pedang. Kau kasih minum satu lautan pun tetap terasa haus. Datang anak ketiga, Bu, sabar Bu, istighfar Bu. Oh ini anak yang ngaji di Miftahul Khair. Udah pulang ngaji nak, udah pulang Bu. Udah kau bayar duit ngaji nak, sudah Bu. Giliran udah mau mati baru ingat kau bayar ngaji ya. Kemana aja kata Israel ya. Anak cobalah ngaji nak. Oh ngaji anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh dingin nak. Tenang nak. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tertidur ibunya. Bu udah mati belum nak? Belum. Terus. Nah, penting kita Pak, bangga kita anak kita di pesantren, bangga anak kita ngafal Quran, bangga anak kita ngaji hari ini. Kalau tidak kita yang bangga, nanti tidak akan dipanggil siapa ustadznya. Siapa ustadznya tidak dipanggil, tapi yang dipanggil siapa ayahnya, siapa orang tuanya. Sudahkah kau berikan ilmu agama? Saya mohon maaf Pak, di Sumatera tukang mandikan mayat, tukang nyolati mayat. Berkali-kali saya nyolati mayat, ada pernah nyolatin mayat sudah meninggal malam hari. Sampai jam 4 sore anaknya belum juga datang. Tunggu Pak Ustadz, anaknya ini dokter Ustadz, jauh penerbangannya terakhir. Sampai anaknya sudah dokter dua-dua, anaknya itu laki-laki, ngelihat jenazah bapaknya, nangis-nangisnya. Kemudian sudah saya bilang, udah selesai semuanya, ikhlaskan Allah, kita sholatkan ya, biar nggak kesorean kita kuburkan. Ketika mau nyolatkan, apa kata anaknya? Ustadz aja Ustadz. Dokter anaknya Pak. Bilang kau ini nggak berani atau nggak hafal? Saya nggak tahu Ustaz gimana sholat jenazah nih Pak Ustaz. Dokter anaknya, tapi nggak bisa sholat jenazah. Parahnya lagi Pak, ya hari ini ketika masuk ke liang lahat, anaknya nggak mau masuk. Ustadz yang disuruh masuk, anaknya dari atas. Oh, langsung dia live. Halo guys, nah, ayahku sudah OTW guys. Bapaknya mati, dia live. Nah ini Pak, jadi bangga hari ini kalau anak kita masih ribut di masjid, masih hadir di masjid, dekatkan dengan guru-guru agama. Ustadz-ustadz kita yang ada di sini perlu diperhatikan Pak. Ustadz-ustadz kita yang ada di sekitar inilah yang perlu kita banggakan, yang perlu kita jaga. Kalau saya paling sesekali saya Pak, ya ini juga Jumat malam Sabtu, belum tentu saya dipanggil lagi Pak, ya. Nah, karena namanya tugas itu kan Pak, tergantung permintaan, tergantung request. Senang jamaah bisa panggil lagi, nggak senang udah pecat gantinya yang lain. Nah, jadi ustadz-ustadz yang disinilah yang perlu kita jaga, guru-guru ngaji di sini yang perlu kita banggakan Pak. Ada rezeki salurkan, ada kelebihan harta dibantu, sehingga apa? Dia bisa jaga anak-anak kita, dia bisa ajarkan kita sholat bagaimana yang kita yang belum tahu. Kita saling tanya jawab, kita saling tukar pikiran, bukan saja di saat kajian, tapi bagaimana di kesempatan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang dipahamkan ilmu agama. Nabi itu dalam Sahih Bukhari 6307, Sahih Muslim 2702, zikirnya, istighfarnya sehari minimal 70 kali. Wa innahu la yughanu ala qalbi la astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Kalau aku sedang galau sekali kata Nabi, aku beristighfar sehari 100 kali, minimal 70 kali. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum sab'una marrah. Aku beristighfar 70 marrah. Kata Nabi, aku beristighfar setiap hari paling sedikit 70 kali. Nah, bagaimana kita hari ini Pak yang mendambakan surga, yang menginginkan surganya surga Firdaus, yang menginginkan istri bisa kita gandeng, bangun dia kita dari kubur nanti kita bisa lihat istri, bangun kita dari kubur kita bisa lihat suami, bangun kita dari kubur kita bisa lihat anak-anak, sementara hari ini kita malas memakmurkan masjid Allah. Sementara hari ini kita malas datang ke kajian-kajian. Sementara hari ini Pak, lisan kita malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kita dengan cara kita masing-masing, setidaknya seminimalnya sebelum kita tidur kepada Allah Subhanahu wa taala malam nanti, kita mulai membiasakan diri di bulan Rajab ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti Allah sampaikan umur kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 2024 ini. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga seluruh jamaah Miftahul Khair ini dimudahkan, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berangkat hajinya, dimudahkan berangkat umrohnya tanpa harus antri dengan jalan rezeki
muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum